Bab 231. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Kaca, di bawah kekuatan pahlawan level 13, ia langsung memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tulang-tulang putihnya hancur berkeping-keping. Ia segera menghilang di tempat ketika ia merasakan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Pada saat ia muncul kembali, tubuhnya telah kembali normal. Ia menggunakan kekuatan jiwa untuk memperbaiki tubuhnya. Tanda seru, bakat yang kuat. Setan kerangka itu tidak lemah, dan manusia setengah ular berlengan 4 itu bahkan telah meledak dengan kekuatan bertarung yang hanya dimiliki oleh unit pahlawan. Pahlawan penjara bawah tanah ini sangat mirip dengan Sina, dan mereka berdua adalah pahlawan tipe pertempuran. Keempat pisau panjang itu tampaknya dapat memotong kekosongan dengan lambaian tangan mereka. Bersama dengan teknik pertempuran mereka yang kuat dan rasa bahaya yang tajam. Bahkan jika musuh mengepung dan membantai 5 prajurit tingkat mahkota level 10 yang ahli dalam keterampilan gerakan spasial, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain, bahkan jika mereka memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ahli dalam keterampilan pergerakan spasial dan memiliki kemampuan generasi pasir yang kuat, lawan bisa saja membantai 5 iblis kerangka itu sejak lama. Kesenjangan antara para pahlawan dan prajurit kini sepenuhnya terlihat. Ketika Sina datang untuk menyerang dari manusia setengah ular lainnya, Gray dan Gunther telah memadatkan sihir mereka hingga maksimal. Ketiga pahlawan itu mengambil posisi mereka. Lakukan, berlumuran darah. Sina mendengus dingin dan memberi perintah untuk menyerang. Sosoknya melesat maju seperti kilat. Gray dan Gunther memerintahkan para gargoyle gelap itu untuk menukik ke bawah. Gray adalah yang pertama bergerak. Ia melantunkan mantra misterius dari mulutnya. Dalam sekejap, manusia setengah ular berlengan 4 di bawah, yang dengan panik menahan serangan iblis kerangka itu, merasakan dampak yang kuat dalam pikirannya seolah-olah sebuah palu raksasa telah memukulnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Bahasa kutukan, peringkat A. Itu menyebabkan musuh dalam radius 50 meter jatuh ke dalam keadaan kebingungan mental, menyebabkan gerakan mereka terhenti selama 10 detik. Ketika Sina merasakan kelesuan target, matanya bersinar cemerlang. Kecepatannya meningkat 3 poin lagi, dan dia menebas manusia setengah ular yang menghalangi jalannya. Dia menyerang tubuh itu dan memotongnya menjadi 2. Dia telah memusnahkan manusia setengah ular berlengan 4 itu. Namun pada saat yang paling kritis, mata manusia ular berlengan 4 itu tiba-tiba memerah. Tubuhnya yang setinggi 3 meter tiba-tiba membesar menjadi 4 meter. Dia dengan paksa melepaskan diri dari kendali Gray. Keempat lengannya mengayunkan pisau tajamnya dengan ganas. Dentang, dentang, percikan api beterbangan di mana-mana. Mereka dengan paksa memblokir serangan fatal ini. Sebuah kekuatan besar memantul, dan pedang panjang baja yang patah di tangan Sina hampir jatuh dari tangannya. Dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan menghindari serangan lanjutan lawan. Dengan gerakannya yang lincah, dia segera mundur. Luka-luka di tubuhnya belum pulih, dan kekuatan garis keturunannya yang paling vital telah disegel. Dia jauh dari mampu menahan pahlawan kuat level 13. Serangkaian serangan membuat manusia setengah ular berlengan 4 marah, dan ingin membalas. Namun, pada saat ini, bola darah raksasa jatuh dari langit. Itu jatuh langsung ke tanah. Ekspresi manusia setengah ular berlengan 4 berubah drastis, dan tiba-tiba menyeret manusia. Setengah ular berlengan 2 dari samping untuk menghalangi di depannya. Bang! Bola darah raksasa itu meledak dengan ledakan keras, dan energi korosif kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Sizzle! Mayat manusia setengah ular berlengan 2 itu berubah menjadi perisai daging dan tiba-tiba meleleh seperti salju. Cairan kental seperti pasta muncul. Setengah tubuh manusia setengah ular berlengan 4 yang tidak terhalang lainnya meleleh seperti itu. Namun, sebelum bisa bereaksi, meledak, teriakan dingin bergema di sekitarnya. Bubuk mesiu tampaknya telah menyelimuti tubuh manusia setengah ular berlengan 4 dan mayat-mayat di sekitarnya dan menyala. Boom! Mereka meledak. Keterampilan kelas A, ledakan mayat. Manusia setengah ular berlengan 4, yang matanya berwarna merah darah dan tubuhnya telah mengembang dari 3 meter menjadi 4 meter, menerima semua kerusakan yang mengerikan. Raungan yang menyayat hati keluar dari tenggorokannya. Namun,
Tubuhnya yang terluka tidak runtuh pada saat ini, dan itu mengejutkan pihak lain. Sebaliknya, ia pulih dengan gila-gilaan. Selain itu, auranya menjadi semakin ganas. Lawannya telah menggunakan semacam mantra terlarang yang kuat. Sina langsung memastikan status manusia setengah ular berlengan 4 itu. Matanya membara, dan keinginan untuk bertarung semakin kuat. Dia berbalik dan bangkit lagi. Pada saat ini, 5 iblis kerangka itu kembali menerobos kehampaan dan muncul. Mereka menyerang pada saat yang sama. Manusia setengah ular berlengan 4 itu, yang sudah menjadi gila, tiba-tiba berbalik. Keempat pisau tajam itu terbakar dengan api berwarna darah yang aneh. Wow, mereka berputar seperti kincir angin. Mereka langsung berputar dan menebas iblis kerangka itu. Kedua iblis kerangka itu tidak bisa menghindar tepat waktu. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, api memasuki tulang-tulang mereka dan melahap sumsum tulang mereka. Api itu langsung membakar dua iblis kerangka itu hingga mati. Kekuatan tempur pahlawan level 13 ini dalam situasi putus asa telah melampaui batas pasukan level mahkota ini. 3 iblis kerangka yang tersisa dengan tegas pergi ketika mereka merasa tidak dapat memperoleh kemenangan. Pria setengah ular berlengan 4 itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang mumi berwarna darah di sekitarnya. Keempat pisau panjang yang terbakar dengan api merah sama sekali mengabaikan transformasi pasir mumi berwarna darah itu. Satu pisau pada satu waktu, masing-masing membantai siapapun yang mendekat. Dalam waktu singkat, pria setengah ular berlengan 4 itu membantai lebih dari 1 skuadron mumi berwarna darah. Ketika ada celah di sekitarnya, sepasang mata berwarna darah dingin itu menatap tajam ke arah Sina, yang telah menyerangnya. Niat membunuh itu langsung mengembun menjadi es. Tubuhnya dengan ganas menyerang Sina. Kecepatannya seperti kilat. Pada saat itu, auranya meroket hingga ekstrim. Bahkan dalam keadaan tidak sadar, Sina merasa dia berhadapan dengan seekor naga kuno dengan lebar sayap lebih dari 100 meter. Namun hatinya tidak takut. Bunuh. Ketika dia menginjak tanah dengan satu langkah, kekuatan yang sangat besar menyebabkan retakan besar muncul. Tubuhnya meminjam kekuatan itu dan menusuk keluar seperti anak panah. Pedang panjang baja yang patah bersumpah untuk memotong segalanya. Pisau baja pria setengah ular berlengan 4 itu bersinar dengan cahaya dingin. Kedua belah pihak bertabrakan pada saat ini. Namun tubuh pria setengah ular berlengan 4 itu tiba-tiba menegang sejenak. Pisau baja yang menghalangi serangan Sina bergeser sedikit itu mengungkap kelemahan fatal. Perintah jiwa, peringkat A, dengan paksa. Mengendalikan jiwa musuh dan memerintahkannya untuk bergerak. Pedang panjang baja yang patah melesat di langit. Kekuatan unik melonjak keluar, dan meluncurkan pemicu pemenggal kepala. Puci, tanda seru. Tubuh Sina menyapu melewati pria setengah ular berlengan 4 itu. Bang! Ketika dia mendarat di tanah, kepala yang luar biasa terbang. Darah segar seperti keran yang meledak. Itu memercik sejauh lebih dari 10 meter. Plop! Tubuh besar pria setengah ular berlengan 4 itu jatuh ke tanah karena inersia. 3 pahlawan Twilight City level 8 dengan 5 pasukan level mahkota bekerja sama untuk membunuh pahlawan ras bawah tanah level 13. Setelah mereka memusnahkan pasukan tempur yang paling kuat, pasukan ras bawah tanah, yang telah sangat menderita, segera jatuh ke dalam kekacauan besar. Pasukan itu, yang telah kehilangan pemimpin pahlawannya, hanya bisa digambarkan sebagai tumpukan pasir lepas. Di bawah pimpinan 3 pahlawan yang kuat, jumlah mereka berkurang dengan cepat. Tanpa rasa khawatir, Richard juga mempercepat laju pembunuhan para Wyvern. Itu akan menghabiskan puluhan hingga ratusan unit sumber daya langka setiap menit saat mengaktifkan pemburu luar biasa. Bahkan keluarga Tuan Tanah tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. 20 menit kemudian, ketika seorang manusia setengah ular ditekan di bawah mayat dan masih bernapas, Sina menusuknya lagi. Suara pemberitahuan sistem berdering di telinga Richard. Ding gelombang seorang pahlawan memimpin pasukan Anda dan menghancurkan sekelompok prajurit ras bawah tanah. Anda telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran skala kecil. Anda memiliki 50.000 poin pengalaman. Poin pengalaman saat ini, level 9, 750.000 per 1 juta. Setelah mereka membantai lusinan pasukan di ruang bawah tanah, pengalamannya segera melonjak menjadi 650.000 per 1 juta di level 9. Setelah mereka kembali menyerang pohon kuno dewa dan kuil kegelapan, Richard memperoleh cukup banyak poin pengalaman. Saat ini,
dia hanya selangkah lagi dari level 10. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin rendah poin pengalaman yang diperoleh dari berburu pasukan. Itu juga masalah besar. Matahari terbenam di langit belum memudar ketika bulan terang yang dingin menampakkan diri. Medan perang yang baru saja intens sekarang benar-benar sunyi. Richard hanya bisa mendengar suara angin dan detak jantungnya. Di depannya, mayat-mayat prajurit ras ruang bawah tanah telah menumpuk di sebuah bukit kecil. Di puncak, tubuh besar manusia setengah ular berlengan 4 tanpa kepala itu sangat menarik perhatian. Richard tidak mempedulikannya. Saat ini, dia berdiri di samping mayat-mayat wyvern yang menutupi tanah dan melihat sekeliling. Itu adalah rampasan perang yang telah dia bunuh sendiri. Dia sangat senang. Setelah inventarisasi, mayat-mayat wyvern telah melampaui 3 skuadron. Keuntungan setelah perang selalu membuat orang merasa senang. Cabang militer tingkat tertinggi Twilight City saat ini, naga darah kerangka bintang 1 Crown, persyaratan perekrutannya adalah mayat naga atau naga berdarah campuran. Ratusan wyvern ini dapat merekrut beberapa regu kecil naga darah kerangka bahkan jika mereka menyertakan korban yang direkrut. Itu adalah panen yang luar biasa. Wyvern ini dapat dengan jelas menutupi kerugian yang disebabkan oleh serangan musuh di Twilight City terakhir kali, dan bahkan ada banyak surplus. Itu sangat nyaman. Richard, yang sedang dalam suasana hati yang baik, melihat Gray kembali dari pencarian dan segera bertanya. Gray, apakah kamu menemukan harta atau sumber daya? Gray menggelengkan kepalanya. Tuan, kami tidak menemukan harta berharga di sini. Pisau baja di tubuh pahlawan manusia setengah ular itu hanyalah senjata biasa. Richard menoleh untuk melihat mayat manusia setengah ular. Berlengan 4 yang menumpuk di antara mayat-mayat itu. Apakah orang ini begitu miskin? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Gunther tiba-tiba mengawal seorang manusia gua yang tampak jelek dengan tubuh bungkuk. Tuan, saya menemukan manusia gua ini di sebuah celah. Richard menatap manusia gua dengan punggung bungkuk yang tampak seperti manusia cacat dan mengerutkan kening. Orang ini terlalu jelek. Manusia gua yang gemetar itu melihat ekspresi Richard yang muram dan merasa hidupnya akan segera berakhir. Dia segera berteriak dengan suara gemetar. Tuan yang agung, saya mohon Anda untuk memaafkan saya. Saya bersedia untuk tunduk kepada Anda yang agung. Setelah mengatakan itu, ia melihat bahwa pihak lain tidak tergerak dan segera menjadi cemas. Tuan yang agung, saya tahu di mana mereka memenjarakan para peri malam. Bahasa umum manusia gua itu memiliki beberapa aksen aneh. Kedengarannya sangat sulit untuk didengar. Pihak lain hanya mengerti apa yang dimaksudnya setelah mengatakannya beberapa kali. Awalnya, Richard tidak tertarik, tetapi nama Night Elf membuat matanya berbinar. Night Elf, benar sekali, Tuan Besar. Night Elf itu sangat cantik. Keberadaan seperti itu seharusnya didedikasikan untukmu, Tuan Besar. Richard melambaikan tangannya dengan kesal. Dia tidak mau repot-repot mendengarkan omong kosong orang ini. Dia buru-buru meminta Gray untuk membawanya kembali ke Night Elf. Setelah pihak lain pergi, dia melihat ke arah Gunther. Gunther, aku ingin kau memanggil semua mayat wyvern ini menjadi naga darah kerangka. Gunther berkata ragu-ragu. Tuan, tubuh wyvern tidak memiliki cukup kekuatan. Mungkin butuh beberapa dari mereka untuk merekrut naga kerangka. Naga kerangka direkrut dari mayat para prajurit tempur. Mereka adalah pasukan level 19. Prajurit level 10 ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Richard tidak terkecuali. Jika naga kerangka begitu mudah direkrut, mereka tidak akan menjadi pasukan level mahkota. Lakukan yang terbaik. Gunther memegang dadanya. Sesuai keinginanmu. Setelah Gunther turun untuk bersiap, tidak lama kemudian, seorang Night Elf yang diikat erat oleh rantai yang mengenakan baju besi kulit ketat dan berkulit putih muncul. Richard memandanginya dari atas ke bawah. Meskipun pihak lain dalam keadaan bertobat, wajahnya yang indah dan sosoknya yang montok masih memberinya dampak visual yang kuat. Terutama yang diikat, mereka tidak tahu cara mengoperasikannya. Jadi mereka mengikat dadanya dengan erat. Dan itu sangat artistik. Itu sangat mirip dengan esensi dari negara kepulauan tertentu, penuh dengan godaan yang kuat. Namun, bukankah kulit Night Elf seharusnya berwarna hitam? Mengapa begitu putih? Dia hendak bertanya. Tiba-tiba, dadanya terasa hangat. Alis Richard berkerut, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah benda dengan aura gelap yang pekat. Patung dewa kuno masa lalu. Pada saat ini,
harta unik yang diperolehnya dari kuil kegelapan memancarkan cahaya gelap. Tepat saat dia bingung, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding, gelombang jiwa yang mengandung keilahian telah ditemukan. Kecocokannya dengan patung dewa kuno masa lalu lebih dari 99%. Apakah Anda ingin menyerapnya? Richard menatap Night Elf pucat itu dengan mata lebar. Jiwa dengan keilahian. Keilahian adalah sumber kekuatan ilahi, setara dengan kekuatan garis keturunan kehidupan biasa. Itu adalah keberadaan supernatural yang jauh melampaui imajinasi manusia yang mengandung kekuatan tak terbatas. Richard menatap peri malam di depannya. Wajahnya halus dan cantik, kulitnya cerah dan dadanya sangat besar karena rantainya. Untuk sesaat, ekspresinya cukup menarik. Dia tidak pernah berpikir bisa mendapatkan jiwa yang bisa memuaskan patung dewa kuno di tempat ini. Tanda seru, apakah Dewi? Keberuntungan melakukan sesuatu yang tak terlukiskan padanya tadi malam saat dia tidur. Itu terlalu nyaman, hahaha. Dia bisa mendapatkan lebih banyak di masa depan jika dia tidak melakukan apa-apa. Dia masih bisa menanggungnya. Lain kali, dia lebih baik mengambil beberapa artefak secara cuma-cuma. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegembiraan di hatinya. Itu adalah keuntungan yang berdarah. Belum lagi mayat ratusan Wyvern bisa merekrut puluhan prajurit mahkota. Hanya jiwa ilahi ini saja sudah merupakan panen yang luar biasa. Tepat saat dia hendak membuat pilihan, tubuh Night Elf yang terkekang itu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat memabukkan. Pada saat ini, seolah-olah iblis jurang yang dapat menghancurkan dunia lahir di dalam tubuhnya. Tekanan yang kuat seperti runtuhnya gunung yang tinggi melonjak keluar. Dalam sekejap, nyala api jiwa pasukan di sekitarnya bergoyang liar di bawah tekanan itu, seperti lilin di tengah badai yang dapat dipadamkan kapan saja. Ekspresi Richard berubah. Kekuatan dewa jahat. Ketika dewa jahat Anham dari kuil kegelapan mengungkapkan auranya, itu sangat mirip dengan kekuatan ini. Di bawah dampak aura yang sangat kuat, rantai setebal ibu jari mengeluarkan suara retakan yang jelas. Retakan besar mulai muncul. Rantai yang kokoh sekarang rapuh seperti lumpur. Richard merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya. Dia mencium aroma kematian. Tanpa ragu, dia mengaktifkan patung dewa kuno di tangannya dengan sebuah pikiran. Dalam sekejap, aura gelap pada patung dewa kuno itu melonjak keluar dan langsung menyelimuti tubuh peri malam itu. Tekanan dewa jahat yang menakutkan itu tampaknya telah bertemu dengan musuh alaminya. Ia membentuk hantu dan meraung saat berjuang melepaskan diri. Pada saat yang sama, Richard mendengar raungan iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah dia berada di lautan darah yang dipenuhi roh pendendam. Cahaya gelap patung dewa kuno itu tiba-tiba berubah menjadi lengan ganas yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa menarik jiwa yang terdistorsi itu keluar dari tubuh peri malam itu. Jiwa dengan wajah peri malam, tetapi sayap iblis di punggungnya muncul di udara. Pihak lain dengan enggan menyerang cahaya patung dewa kuno itu dengan ganas. Raungan iblis yang didengar Richard menjadi semakin melengking dan menakutkan. Jika orang biasa mendengarnya, mereka mungkin akan menjadi gila. Cahaya patung itu seperti sangkar yang paling kokoh. Tidak peduli seberapa keras ia menyerang, itu tidak berguna. Lengan ilusi yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menyeret jiwa ilahi itu menjauh. Ketika jiwa itu benar-benar memasuki patung itu, tekanan yang mengerikan dan raungan penuh kebencian yang menembus gendang telinga tiba-tiba menghilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, satu-satunya suara di udara adalah suara angin yang bertiup di bebatuan. Dan saat ini, cahaya gelap yang dipancarkan patung dewa kuno itu menjadi semakin menakutkan. Richard menyeka keringat di dahinya dan menghela napas panjang. Dia hanya seorang pengamat, tetapi tekanan itu masih membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Baru sekarang dia secara langsung menyadari kekuatan jiwa ilahi. Itu adalah semacam tekanan dari tingkat kehidupan yang meresap ke dalam jiwa. Bahkan jika bakatnya sudah cukup dilebih-lebihkan, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Dia menjadi bersemangat lagi setelah dia kembali sadar. Menjadi kuat itu baik, dia suka kuat. Sekarang, jiwa yang menakutkan ini miliknya. Dia akan bertarung untuknya di masa depan. Kekuatan spiritualnya menyebar. Dia dengan hati-hati merasakan patung dewa kuno di tangannya. Jiwa ilahi itu saat ini terkunci di ruang di tengah patung. Dan itu dengan gila menyerang. Sekelilingnya, lengan ilusi patung itu telah berubah menjadi tentakel saat ini. Berbagai lingkaran melilit jiwa, mengasimilasinya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dia membuka panel atribut.
Patung Dewa Kuno, level, spesial, status, transformasi jiwa, asteris 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 asteris. Di bagian bawah, Richard melihat pemberitahuan sistem emas hitam. Jiwa ilahi sedang diubah. Anda dapat menginvestasikan keilahian atau kekuatan ilahi untuk meningkatkan potensinya. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin kuat jiwa yang berubah itu. Investasikan keilahian untuk meningkatkan potensinya. Mata Richard berbinar, tapi dia langsung mengerutkan kening lagi. Bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya saat pikiran ini muncul. Dia tampaknya telah menemukannya. Dia membuka ruang sistem. Sebuah kotak yang diukir dari batu permata ditempatkan di sudut. Ada setetes kekuatan ilahi dari dewa jahat di dalamnya. Itu adalah rampasan perang yang diperolehnya dari membunuh kehendak dewa jahat di kuil kegelapan menggunakan metode penghancuran bersama. Dia tidak tahu cara menggunakannya karena terlalu mahal. Jadi dia menyimpannya untuk sementara. Tanpa ragu, dia mengeluarkan kotak batu permata itu. Dalam sekejap, aura jahat menyembur keluar. Meskipun kotak batu permata menghalanginya, itu tetap saja menakutkan. Tampaknya Richard tidak memegang kotak itu tetapi hati naga raksasa. Pengrajin itu mengukir kotak batu permata itu dengan sengaja. Sumber daya langka itu dapat menahan energi yang kuat dan hampir tidak dapat digunakan untuk menyimpan setetes kekuatan ilahi ini. Dia memegang patung dewa kuno dan perlahan membuka kotak itu untuk menenangkan pikirannya. Tekanan yang sangat melumpuhkan melonjak lagi. Itu seperti gunung berapi yang telah lama diam dan meletus pada saat ini. Dunia memucat jika dibandingkan. Bahkan Richard merasakan jiwanya berderit seolah-olah tangan raksasa meremasnya. Sambil menggertakkan giginya, Richard dengan kuat menahan tekanan dan meneteskan kekuatan ilahinya ke patung dewa kuno. Kekuatan ilahi menetes ke bawah seperti menetes ke spons. Patung dewa kuno langsung melahapnya. Dalam sekejap mata, tanda seru, cahaya gelap meledak. Jiwa ilahi yang masih berjuang tiba-tiba merasakan gelombang energi seperti ribuan sungai besar. Itu dengan kuat menekannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Jiwa dengan cepat berasimilasi. Sesaat kemudian, patung yang bersinar itu tiba-tiba meredup. Itu tidak lagi mengungkapkan auranya. Tetapi Richard bahkan lebih dari itu. Dia bisa merasakan tetes kekuatan ilahi mana yang telah mengalir ke dalam jiwa ilahi. Kekuatan yang sangat besar menyebabkannya tertidur lelap. Pihak lain seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu menekan energi yang menakutkan hingga ekstrim. Patung dewa kuno terikat. Level khusus. Karakteristik 1. Perbudakan jiwa. Itu dapat memenjarakan jiwa yang kuat ke dalamnya dan membuatnya mendengarkan perintah orang yang terikat. Tidak ada yang menghancurkan patung itu dan membunuh jiwa itu. Setelah jiwa hancur, ia dapat terlahir kembali di patung itu. 2. Pemberian daging dan darah. Itu dapat memberikan daging dan darah yang banyak dan jiwa dapat meningkatkan kekuatan jiwa yang dipenjara. Itu juga dapat membentuk tubuh untuknya. Jiwa kontrak, Rene level 10, potensi, kehidupan ilahi, transmutasi. Deskripsi, item khusus yang ditempa oleh dewa kuno. Ia memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Atribut lainnya tidak banyak berubah, kecuali 1. Rene, level 10, kehidupan ilahi. Kehidupan ilahi. Richard ingin tertawa terbahak-bahak. Ini sangat nyaman. Bentuk kehidupan ilahi sudah memiliki bagian dari karakteristik dan kekuatan dewa. Di era cemerlang, beberapa bentuk kehidupan ilahi yang berada di dasar jurang bahkan dapat membantai dewa. Batas atas potensi pertumbuhan mereka setinggi dewa. Masa depan tidak terukur. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu pihak lain bangun, dan dia akan segera memiliki kekuatan pertempuran yang tak pernah mati dan kuat di tangannya. Di masa depan, jika aku memelihara jiwa ini menjadi transenden atau bahkan dewa. Bukankah itu seperti pergi ke surga? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana musuh masa depannya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk akhirnya membunuh pihak lain dan kemudian bangkit dalam sekejap mata, dia merasakan gelombang kegembiraan. Ini bahkan lebih kejam daripada curang. Setelah dia dengan senang hati memegang patung dewa kuno di tangannya, dia menemukan bahwa Gunther telah selesai mempersiapkan perekrutan naga darah kerangka. Hal ini langsung menarik perhatiannya. Tidak seperti batasan mumi berwarna darah yang hanya dapat merekrut 3 tim sehari. Selama ada cukup banyak mayat naga, tidak ada batasan jumlah naga darah kerangka yang dapat direkrut Gunther selama mampu merekrut mereka.
Namun, ini hanyalah keinginan yang indah. Naga bukanlah kubis yang dapat dibunuh sesuka hati. Bahkan naga bibrida seperti Wyvern sangat kuat. Dialah yang dengan paksa mengemudikan pemburu luar biasa level 20 untuk menghalangi Wyvern di gua dengan dominasi absolut. Jika tidak, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk memusnahkan 3 skuadron Wyvern hanya dengan pasukannya. Saat Richard memikirkan hal ini, tatapan antisipasi muncul di matanya. Naga darah kerangka hanya dapat meningkatkan kekuatan udara. Ini jelas untuk membantunya menjelajahi dunia bawah tanah. Aura Gunther yang terbungkus perban berwarna darah membumbung tinggi. Energi merah menyala seperti api dan menyebar ke segala arah. Setelah beberapa tarikan napas, energi itu menyelimuti ratusan mayat naga di depannya. Namun, energi itu tidak berhenti di situ. Energi itu terus menyebar ke mayat prajurit lain dari klan bawah tanah. Energi merah itu tampaknya membawa asam sulfat korosif yang kuat. Energi itu melelehkan semua mayat selain Wyvern menjadi energi daging dan darah murni. Ratusan mayat itu dengan cepat mengering, dan pada akhirnya, energi itu bahkan mematahkan tulang-tulangnya. Setelah cahaya merah itu memudar, gunung mayat yang tinggi itu tampaknya telah lapuk selama ribuan tahun. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dengan bunyi retakan, gunung itu langsung runtuh. Debu beterbangan kemana-mana. Gunther memegang bola kristal gelap yang diperolehnya dari reruntuhan kuno dengan erat. Energi itu sangat mengendalikan energi merah pekat untuk mengalir ke mayat Wyvern itu. Terutama karena mereka telah mengurus 3 tim Wyvern tingkat mulia. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar mayat Wyvern perlahan membusuk dan berubah menjadi energi. Hanya sebagian kecil aura mereka yang mulai tumbuh, dan tulang-tulang mereka perlahan berubah menjadi merah tua. Seluruh proses berlangsung selama lebih dari 10 menit. Gunther terus menuangkan kekuatan sihir ke dalam mereka. Ia terus mengendalikan energi dan menuangkannya ke dalam mereka. Energi yang tersebar perlahan berkurang, dan ketika sinar terakhir cahaya merah tua menghilang. Lebih dari separuh mayat Wyvern di tanah telah runtuh, dan kurang dari 1/10 yang tersisa. Tubuh Wyvern yang tersisa telah berubah menjadi merah tua. Sepertinya bensin telah menyala di tengkorak berongga itu. Tiba-tiba, itu memancarkan cahaya biru samar. Ini melahirkan gelombang kedua naga darah kerangka. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding gelombang pahlawan Twilight City, Gunther Freshblood. Dari mayat Wyvern, Anda telah merekrut 30 prajurit tingkat mahkota bintang 1, naga darah kerangka. 30. Richard sangat gembira. Gelombang ini sangat menguntungkan sehingga membuat otaknya berdarah. Mereka semua adalah prajurit tingkat mahkota, lahir level 10. Mereka 2 level lebih tinggi dari prajurit potensial tertinggi dari sarang pasukan Twilight City. Dia sudah bisa membayangkan pemandangan 30 naga darah kerangka yang secara bersamaan meluncurkan formasi dan memuntahkan napas naga. Kekuatan pertempuran mereka tidak sebanding dengan gargoyle gelap, yang hanya bisa menyerang dalam pertempuran jarak dekat. Dan dalam pertempuran tadi, Twilight City telah kehilangan umpan meriam seperti mumi berwarna darah. Selain itu, 2 iblis kerangka telah mati. Menggunakan kerugian kecil ini untuk ditukar dengan 30 naga darah kerangka. Kesepakatan ini sepadan. Hus, hus, hus. Naga darah kerangka yang baru lahir itu melebarkan sayapnya dan terbang lurus ke langit. Pada saat ini, sinar matahari terakhir antara langit dan bumi menghilang. Yang tersisa hanyalah cahaya bulan dingin yang bersinar. Kerangka merah tua seperti rubi memantulkan cahaya sebening kristal pada saat ini. Itu seperti sebuah karya seni. 30 prajurit tingkat mahkota dengan lebar sayap 20 meter, lahir level 10, melebarkan sayap mereka dan terbang menjauh. Adegan itu memiliki dampak visual. Angkatan udara Twilight City naik ke level lain. Richard memperlihatkan senyum yang cemerlang. Meskipun dia hanya memperoleh 2 hal dari perjalanan ini, tidak dapat dikatakan itu masuk akal. Salah satunya adalah jiwa yang mengandung keilahian. Itu tidak dapat dihancurkan dan memiliki potensi yang tak terbatas. Selain itu, ada 30 naga darah kerangka. Mereka juga sangat berharga bagi Twilight City. Bahkan jika mereka memiliki sumber daya, mereka tidak dapat merekrut pasukan tingkat tinggi seperti itu. Yang lebih penting, dia telah menduduki pintu masuk ke dunia bawah tanah. Selanjutnya, peta tingkat tinggi masih menunggunya untuk dijelajahi. Ketika dia melihat ke bawah ke pintu masuk bawah tanah yang tertutup kerikil. Dalam sekejap, pasir yang menyegel lorong itu tampak hidup dan meluap. Tidak lama kemudian,
sebuah bukit kecil terbentuk di luar lorong bawah tanah. Itu memperlihatkan lorong yang terkubur lagi. Tanda seru. Sementara Richard melihat pemandangan ini, dia dalam suasana hati yang intens. Kontrol pasir kuning, keterampilan Beyond Areng ini, sangat diperlukan di padang pasir. Semakin dia menggunakannya, semakin dia menyadari betapa kuatnya keterampilan ini. Ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Setelah debu mereda, dia melihat sosok pemberani di sampingnya. Sina, kemana lorong bawah tanah ini mengarah? Sina menjawab dengan lembut. Tuan Richard, itu mengarah ke rawa yang penuh dengan jebakan maut. Di luar rawa adalah wilayah orang-orang barbar penjara bawah tanah. Mereka telah membangun kota bawah tanah yang kuat, kota Bloodhoof. Karena pertempuran antara kota Bloodhoof dan kurcaci berwarna abu-abu, para penghuni penjara bawah tanah yang kami buru ini terpaksa bersembunyi di rawa. Richard mengangguk dan mengajukan pertanyaannya yang paling mengkhawatirkan. Seberapa kuat kota Bloodhoof? Nada bicara Sina serius. Sangat kuat. Musuh memiliki pasukan Bloodhoof yang dibentuk oleh pasukan tingkat mulia. Dan ada lebih dari 3 regu besar. Ada lebih dari 5 regu besar di bawah tingkat mulia. Selain itu, mereka juga memperbudak lebih dari 100.000 manusia gua. Penguasa kota Bloodhoof adalah pahlawan barbar penjara bawah tanah level 15. Dia setara dengan kepala kurcaci abu-abu. Sina tidak berhenti setelah menjawab pertanyaannya dan melanjutkan. Puluhan pasukan besar dan kecil menduduki daerah sekitarnya selain 2 pasukan utama, kota Bloodhoof dan kurcaci abu-abu. Yang kuat lebih kuat dari ras penjara bawah tanah yang kita hancurkan, yang lemah hanya beberapa skuadron prajurit. Dunia bawah tanah dalam keadaan kacau. Dia berhenti sejenak untuk memberinya beberapa detik untuk berpikir sebelum melanjutkan. Kota Bloodhoof telah menekan pasukan kecil lainnya karena perangnya ketat. Mereka ingin menaklukkan mereka dan melawan para kurcaci abu-abu bersama-sama. Richard perlahan-lahan menguraikan gambaran umum dunia bawah tanah dalam benaknya setelah dia mengajukan pertanyaan yang lebih rinci. Dia merasa lebih rileks. Kekacauan tidak menakutkan. Persatuan dunia bawah tanah lebih menakutkan. Dia tidak ragu untuk mengumpulkan pasukan ketika dia memiliki ide yang jelas. Mereka langsung menuju dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah yang ditutupi oleh tabir misterius itu seperti seorang dewi yang bersembunyi di dalam selimut. Itu merangsang keinginannya untuk menjelajah. Apa yang bisa ada di dunia bawah tanah jika dia telah memperoleh begitu banyak hal di luar sana? Naga hitam, harta karun, kota bawah tanah, biji, kurcaci abu-abu, peri malam. Semua kata-kata ini terlintas di benaknya. Tanah misterius itu membuatnya penuh harap. Sina bertugas membersihkan segala kemungkinan bahaya. Dia memimpin mumi berwarna darah itu ke depan. Richard tidak duduk di atas kerangka naga darah itu. Dia mengendalikan pasir agar melayang di udara. Dia bisa bereaksi kapan saja jika dia menghadapi bahaya. Dia telah menempatkan pemburu luar biasa itu ke dalam cincin kendalinya. Dia hanya menggunakan mesin pembunuh hebat ini selama 10 menit. Sekarang, waktu yang bisa dia gunakan untuk bertarung telah turun menjadi 50 menit, yang membuat hatinya sakit. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di bawah tanah, jadi dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf dan membuat keputusan akhir pada saat yang paling kritis. Lorong bawah tanah itu gelap gulita. Tidak ada sedikit pun cahaya yang terlihat. Richard tidak membiarkan bawahannya menyalakan obor. Makhluk hidup mengandalkan persepsi jiwa mereka, dan kegelapan tidak dapat memengaruhi mereka. Dia dan Sina adalah satu-satunya makhluk normal. Namun, garis keturunan Sina luar biasa. Dan dia dapat mempertahankan kekuatan pertempuran yang cukup dalam kegelapan. Meskipun Richard tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas, dia dapat mengendalikan kekuatan pasir kuning. Dia membiarkan sejumlah kecil pasir melayang di udara, memanjang sejauh 100 meter. Melalui umpan balik dari dampak pasir, dia dapat merasakan apa yang ada di depannya. Kemampuan penginderaan semacam ini bahkan lebih baik daripada matanya. Pasukan itu secara bertahap masuk lebih dalam ke dalam terowongan. Dari waktu ke waktu, angin sepoi-sepoi bertiup melalui terowongan. Udara sama sekali tidak pengap. Setelah sekitar 10 menit, ada gerakan tiba-tiba di depan mereka. Suara Sina datang dari kristal bisikan. Tuan Richard, kami menemukan beberapa manusia gua di sebuah gua. Beberapa manusia gua. Richard sedikit tertarik. Dia segera memerintahkan pasukan untuk mempercepat dan mengejar Sina.
Sebuah gua besar berada di sisi kanan lorong. Sejenis lumut mengeluarkan cahaya redup di sekitar dinding batu. Mumi berwarna darah itu menghalangi pintu. Ia memfokuskan pandangannya. Beberapa troglodit yang tampak jelek terlihat. Troglodit adalah bentuk kehidupan bawah tanah yang standar. Mereka memiliki mata abu-abu yang besar. Lengan mereka kokoh, dan punggung mereka yang bengkok seperti cambuk 9 ruas yang patah. Mereka penuh dengan kelainan bentuk. Ada perbedaan yang sangat jelas antara mereka dan bentuk kehidupan permukaan. Setelah Sina melihatnya, dia langsung membuka mulutnya untuk menjelaskan. Lord Richard, manusia gua adalah bentuk kehidupan terendah dari ras bawah tanah. Karena mereka tidak memiliki nafsu makan yang baik, bahkan lumut dapat mengisi perut mereka. Itulah sebabnya orang dapat menemukannya secara luas di semua jenis pasukan. Jumlah manusia gua di sini tidak kurang dari 30.000. Ketika kami melancarkan serangan, mereka sedang beristirahat, jadi kami tidak melihat banyak dari mereka. Richard menatap makhluk bawah tanah yang gemetar dan mengerutkan kening. Itu terlalu jelek. Dia telah melihat satu di permukaan, dan pihak lain bahkan telah mengungkapkan informasi tentang para peri malam. Tetapi satu saja tidak masalah, tetapi ketika jumlahnya terlalu banyak, hanya melihat mereka saja sudah menjijikkan. Dia langsung kehilangan minat. Dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk membawa manusia gua ini kembali ke Twilight City. Hanya butuh waktu kurang dari 3 hari baginya untuk gagal dengan 90 poin dukungan rakyat jika dia membawa mereka kembali. Biaya untuk mengatur kehidupan ras yang berbeda akan berlipat ganda jika mereka hidup bersama. Apa saranmu? Sina berpikir sejenak. Manusia gua hanya cocok untuk hidup di lingkungan bawah tanah yang gelap. Jika mereka tinggal di lingkungan yang terlalu terang, mereka akan kehilangan penglihatan. Saya sarankan mereka tinggal di sini untuk sementara. Kita bisa menjadikan orang-orang yang secara alami pandai menggali ini sebagai tenaga kerja jika kita perlu membangun kota di bawah tanah di masa depan. Richard mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan Baal, sang pahlawan ksatria, di belakang. Dia meminta Baal untuk memimpin para ksatria kematian kapak raksasa untuk menjaga manusia gua ini. Lingkungan dunia bawah tanah itu keras. Dan itu adalah rawa untuk keluar, dan sulit bagi kavaleri untuk bermain. Itu cocok untuk dijaga. Setelah Richard mengatasinya, tepat saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah gua. Tatapannya agak jenaka. Ada tikus bersembunyi di sini. Aku menangkapmu. Saat dia selesai berbicara, pasir di tanah tiba-tiba melonjak keluar. Itu menerkam ke sudut. Mereka bisa mendengar raungan marah yang tak terbayangkan. Sosok itu dengan paksa mengangkat sosok transparan ke langit. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya menutupi, orang bisa melihat sosok itu berjuang dan berputar dengan panik. Richard mengendalikan butiran pasir dan membawa sosok manusia itu kepadanya. Mungkin, karena tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri, pihak lain mengambil inisiatif untuk menampakkan dirinya. Itu adalah humanoid berukuran sedang dengan 2 tanduk banteng pendek di kepalanya. Ia mengenakan baju besi kulit abu-abu, dan rune aneh terukir di kulitnya yang terbuka. Itu tampak aneh. Dungeon Barbarian, level 9, pahlawan peringkat D, Shadow Stalker. Setelah Richard melirik panel statistik pihak lain, dia menjadi agak tertarik. Dan seorang pahlawan, kamu dari kota Bloodhoof. Ketika pahlawan barbar penjara bawah tanah mendengar pertanyaan itu masih marah beberapa saat yang lalu. Itu terengah-engah dan tiba-tiba menjadi tenang. Sepasang mata merah darah itu menatap langsung ke arah Richard. Tuan, katanya dengan hormat. Juara manusia yang terhormat, Greyhound mengirimkan salam paling mulia kepadamu. Kemudian dia menambahkan, aku adalah anggota kota Bloodhoof. Greyhound. Ketika dia melihat 2 tanduk pendeknya, Richard tersenyum. Nama ini cukup bagus. Setelah dia menilai pihak lain, senyumnya menghilang dan nadanya menjadi serius. Pahlawan kota Bloodhoof, apa tujuanmu datang ke sini? Pembangkit tenaga manusia yang terhormat, misiku adalah menemukan pengkhianat kurcaci abu-abu. Greyhound menjawab dengan jujur. Ketika aku tiba, kerikil menghalangi jalan. Untuk mengetahui apa yang terjadi, aku bersembunyi di sini. Setelah kerikil dibersihkan, kau muncul. Richard menyipitkan matanya. Kondisi mentalmu normal. Sangat bagus. Kau tidak berbohong. Kau memenangkan kesempatan untuk hidup. Kata-kata ini membuat pihak lain menghela napas lega. Ketika ia menundukkan kepalanya,
nadanya menjadi lebih hormat. Kota Bloodhoof selalu suka berteman, terutama dengan orang kuat sepertimu. Jika Tuan tahu bahwa kau datang dari permukaan, dia akan memperlakukanmu dengan hangat. Keramah tamahan Dungeon Rache, kau yakin itu bukan lelucon dingin? Richard berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Kau sekarang adalah tawanan perangku. Selama perang, kau akan segera dieksekusi. Kata-kata ini membuat hati pihak lain naik ke tenggorokannya lagi. Setelah Richard mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Kau dapat menggunakan harta, sumber daya, atau informasi yang cukup untuk ditukar dengan hidupmu. Pernyataan yang meremehkan itu membuat Greyhound merasakan tekanan berat yang tak terlukiskan. Kata-kata pihak lain dapat menentukan hidup dan matinya sekarang. Nasibnya tidak lagi berada di tangannya saat mereka menemukannya. Dia menghela napas panjang. Pembangkit tenaga manusia yang terhormat, aku tidak akan pernah berani menyembunyikan apa yang perlu kau ketahui. Sepertinya kau telah memilih untuk menggunakan informasi itu untuk ditukar dengan nyawamu. Aku suka orang pintar. Richard menatapnya. Apakah kau tahu tentang tambang Mithril? Mithril, kata ini mengejutkan Greyhound, dan dia ragu-ragu. Pembangkit tenaga manusia yang terhormat, Mithril sangat langka dan berharga di bawah tanah. Aku belum pernah mendengar ada faksi yang menduduki tambang Mithril, tapi... Sambil berbicara, dia melirik Richard dan menunggu Richard memberi isyarat agar dia melanjutkan bicaranya. Tapi Bloodhoof City pernah memperoleh sebagian Mithril. Saat ini, sang penjaga istana menggunakannya sebagai hadiah misi. Selama kamu bisa menyelesaikan misi, kamu akan bisa memperoleh sebagian Mithril itu. Oh, berita ini di luar dugaan Richard. Sina sebelumnya mengatakan bahwa dia telah menginterogasi seorang manusia setengah ular dan menemukan bahwa para kurcaci abu-abu tampaknya memiliki tambang Mithril. Dia tidak menyangka bahwa Bloodhoof City tidak memiliki informasi ini. Dia mengalihkan pandangan dan fokus pada hal lain, Bloodhoof City juga memiliki Mithril. Misi macam apa yang merupakan hadiah Mithril? Ketika Greyhound yang tampaknya Richard minati, itu menjadi lebih bersemangat. Banyak makanan dan minuman keras. Richard tertegun dan menoleh untuk melihat hina. Bukankah mereka mengatakan bahwa Mithril sangat berharga? Mengapa itu digunakan untuk menukar makanan dan minuman keras? Sina melihat kebingungannya dan menjelaskan dengan suara lembut. Lord Richard, perang antara Bloodhoof City dan para kurcaci abu-abu telah membuat dunia bawah tanah, tempat makanan sudah langka, bahkan menegangkan. Sebaiknya Anda tidak melihat dunia bawah tanah dari permukaan. Aturan di sini sangat berbeda dari permukaan. Makanan bahkan lebih berharga daripada batu permata. Ketika Richard menatap orang barbar bawah tanah di depannya, dia mengangguk. Richard tiba-tiba menyadarinya. Dia menemukan cara untuk membuka dunia bawah tanah. Senyum muncul di wajahnya. Tuan Greyhound, Twilight City selalu baik kepada orang-orang dan suka berteman seperti halnya Bloodhoof City. Saya sangat tertarik untuk menukar makanan dan minuman keras dengan Mithril yang Anda sebutkan. Tentu saja, selain pertukaran Mithril, kita juga membutuhkan barang-barang lainnya. Wilayah saya juga menggunakan semua jenis makanan lesat. Mungkin, itu bisa membantu Anda. 20 menit kemudian. Setelah berbincang-bincang, pahlawan barbar bertampang jelek dengan dua tanduk pendek mengambil inisiatif untuk memimpin jalan bagi pasukan kota senja di bawah pengawasan Sina. Pahlawan penjara bawah tanah bernama Greyhound ini sangat bersemangat saat ini. Dewa penjara bawah tanah, dia memang membujuk manusia-manusia dari permukaan ini untuk pergi ke kota Bloodhoof. Dan mereka benar-benar bersedia menggunakan makanan untuk berdagang. Tanda seru, puji para dewa. Perang para kurcaci berwarna abu-abu melawan kota Bloodhoof telah menghancurkan sebagian besar wilayah penghasil biji-bijian yang sebelumnya masih dapat menghasilkan makanan. Selama beberapa bulan terakhir, makanan sangat tidak mencukupi. Dan sebagian besar monster di dunia bawah tanah sangat beracun. Kecuali jika seseorang memiliki tubuh naga hitam, tidak ada yang berani memakannya. Pasukan kota Bloodhoof tidak kehilangan banyak, tetapi mereka masih dalam situasi yang sulit. Mereka kekurangan makanan, tidak ada cukup makanan di bawah tanah, dan situasi ini memperburuk keadaan. Greyhound pergi mencari pasukan penjara bawah tanah ini. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui berapa banyak makanan yang tersisa. Jika ada cukup makanan, kota Bloodhoof akan segera mengirimkan pasukan. Namun, Greyhound tidak menyangka penjelajahan ini akan mengalami liku-liku. Pertama,
pasukan bawah tanah ini menemukan jalan menuju permukaan. Kemudian, pasukan permukaan membantai pasukan pihak lain. Akhirnya, pasukan permukaan sangat tertarik untuk berdagang dengan kota Bloodhoof. Liku-liku tidak memungkinkan Greyhound untuk memiliki harapan apapun. Kurcaci abu-abu sialan. Selama ada cukup makanan, pemenang terakhir pastilah kota Bloodhoof Agung. Matanya sangat bersemangat. Setelah mereka berjalan selama 10 jam di terowongan bawah tanah, akhirnya ada berita dari garis depan. Dunia bawah tanah telah tiba. Mata Richard langsung berbinar gembira. Dia memimpin pasukan dan mempercepat langkahnya. Penglihatan Richard tiba-tiba melebar setelah berjalan sejauh 100 meter. Di depannya ada pemandangan yang sangat ajaib. Langit setinggi ribuan meter, dan bebatuan membentuk langit. Jenis lumut khusus tumbuh di atasnya. Pohon itu memancarkan cahaya putih dan menerangi seluruh dunia. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan permukaannya, pohon itu cukup baginya untuk melihat dengan jelas dari jarak 1000 meter. Richard melihat sekeliling, dan udaranya sedikit berbau busuk seperti lumpur. Lumpur menumbuhkan berbagai tanaman bawah tanah yang aneh. Cabang-cabang dan daun-daun yang bengkok seperti telapak tangan mayat hidup yang layu. Richard berbalik. Dia berdiri di bawah tanah, terhubung ke kubah langit di atas. Itu sangat spektakuler. Richard kagum. Itu akan menjadi area wisata dengan lebih dari selusin area wisata peringkat A. Dia kembali sadar dan hendak memanggil pahlawan barbar bertampang jelek dengan 2 tanduk pendek di atasnya. Tiba-tiba, lusinan Wyvern lapis baja muncul di langit yang jauh. Di belakang masing-masing ada kavaleri bersenjata lengkap. Mata Richard terfokus, bersiap untuk pertempuran. Ketika dia memberi perintah, pasukan segera menyiapkan garis pertahanan di luar gua. Pemanah kondensasi pasir dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati menunggangi punggung gargoyle gelap. Hus, hus, 30 naga darah kerangka dengan tulang yang tampak diukir seperti rubi terbang. Mereka melotot ke Wyvern lapis baja yang terbang di atas. Pasukan licik yang terbang di atas rawa melambat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengeluarkan geraman rendah dan tidak berani mendekat. Lord Richard, itu pasukan Bloodhoof City. Pada saat ini, Greyhound bergegas maju untuk melapor. Ia segera menjelaskan sambil menatap tajam tatapan Richard. Saya menemukan manusia setengah ular berlengan 4 itu mengirim pesan setelah ia membawa pasukan itu ke dalam gua. Mereka tidak di sini untuk berurusan dengan Anda. Ketika Richard mendengar penjelasan ini, ia memberitahu pasukan itu untuk waspada, meskipun wajahnya sedikit melembut. Greyhound, Anda dapat meminta mereka untuk mengirim perwakilan untuk berbicara dengan saya. Ya, Lord. Greyhound segera menghela napas lega. Ia dengan cepat menunggangi gargoyle gelap itu untuk berkomunikasi dengan para Wyvern di bawah pengawasan Sina. Sesaat kemudian, seekor Wyvern terkemuka perlahan mendarat di tanah basah di depan mereka. Para barbar yang berbaju besi tebal di ruang bawah tanah itu berjalan mendekat. Para barbar itu sedikit lega melihat Greyhound aman. Kemudian, mereka melihat Richard yang terkepung di tengah. Bloodhoof City, Bur, kekuatan dari permukaan. Terima kasih telah memaafkan Greyhound. Ia mengepalkan tinjunya saat berbicara dan menggantungnya di dadanya. Richard tersenyum. Saya selalu suka berteman. Sir Greyhound tidak menyakiti Twilight City. Alasan utama untuk pergi ke bawah tanah kali ini adalah untuk berdagang dengan Bloodhoof City. Aku ingin tahu apakah Bloodhoof City menggunakan Mithril untuk memberi hadiah makanan dan minuman keras seperti yang dikatakan Sir Greyhound. Mata Bur berbinar lebar. Memang, Bloodhoof City menyambut semua pertukaran yang bersahabat. Makanan adalah masalah terbesar bagi setiap pasukan bawah tanah. Kata-kata Richard tidak berbeda dengan memberitahu seseorang yang sekarat karena kehausan di padang pasir bahwa dia ada di sini untuk mengantarkan air. Namun untuk detail transaksinya, silakan datang ke kota Bloodhoof. Sebagai kekuatan terkuat di wilayah ini, kota Bloodhoof menguasai wilayah yang sangat luas. Dan penguasa baru kota Bloodhoof, Sel Bloodhoof, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berwenang. Sebagai seorang penguasa muda berusia awal 30-an, ia memiliki ambisi yang luar biasa. Ia ingin menaklukkan dunia bawah tanah sepenuhnya dalam waktu 3 tahun. Namun, para kurcaci berwarna abu-abu itu menggagalkan semua rencana ini 3 bulan lalu. Musuh-musuh ini tiba-tiba melancarkan serangan ke kota Bloodhoof. Dan semua ini menyebabkan kematian penguasa kota Bloodhoof sebelumnya, ayahnya.
Sel Bloodhoof mengira serangan para kurcaci berwarna abu-abu itu hanyalah pertunjukan yang konyol dan lucu dan bahwa perang akan segera berakhir. Namun, ia tidak menyangka bahwa bajingan-bajingan rendahan yang mengendarai semua jenis boneka mekanis aneh dan memperbudak monster-monster kuat itu akan membuat para barbar bawah tanah yang ganas dan tak kenal takut itu perlahan-lahan mundur. Jika bukan karena tembok kota yang menjulang tinggi yang dibangun kota Bloodhoof selama ratusan tahun, musuh mungkin telah mengalahkan mereka saat pihak lain melancarkan serangan pertama mereka. Di bawah tanah, hanya ada satu cara untuk mengalahkan kematian. Begitu musuh menerobos kota Bloodhoof, mereka akan berubah dari posisi dominan menjadi pasukan kecil yang biasa-biasa saja. Karena itu, ia memobilisasi pasukannya dengan segala cara dan akhirnya memukul mundur serangan kurcaci berwarna abu-abu setelah mereka membayar kesulitan yang tak terbayangkan. Namun, krisis belum berakhir. Makanan di kota Bloodhoof telah habis dalam beberapa bulan terakhir. Jika mereka tidak dapat menemukan sumber makanan baru, bahkan jika musuh tidak menerobos kota Bloodhoof, mereka masih akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, makanan bukanlah batu atau tanah. Seseorang tidak dapat langsung mendapatkannya. Bahkan jika mereka menemukan tanah yang cocok untuk ditanami sekarang, mereka masih harus menunggu lama sebelum mereka dapat memanennya. Namun, titik baliknya datang setengah jam yang lalu. Mata-mata itu melaporkan bahwa suatu kekuatan di permukaan telah pergi jauh ke bawah tanah dan bersedia untuk berdagang dengan mereka. Dan mereka menukar makanan yang telah mereka simpan. Apa pendapat kalian semua tentang tuan manusia itu? Di dalam rumah tuan kota di pusat kota Bloodhoof, Sel Bloodhoof mengenakan mantel bulu burung hitam dan duduk di singgasana yang bertatahkan ribuan batu permata. Tatapannya membara saat dia melihat ke-10 klan di bawah. Mereka semua adalah petinggi kota Bloodhoof. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, seorang pemimpin klan berdiri dan berkata dengan keras, "Tuan Sel, permukaannya penuh dengan emas dan makanan, dan ada sumber air jernih yang tak terhitung jumlahnya. Saya sarankan kita langsung memenjarakan tuan itu, menginterogasi jalan menuju permukaan, dan mengirim pasukan untuk menaklukkan permukaan. Selama kita menduduki permukaan yang kaya akan sumber daya, kita tidak akan kekurangan makanan lagi." Pemimpin klan lain mendengar kata-kata konyol ini dan segera berdiri dan berteriak, "Tidak, Tuan Sel, kita tidak bisa membuat musuh lagi. Para kurcaci berwarna abu-abu adalah musuh utama kita sekarang. Saya sarankan kita bekerja sama dengan manusia permukaan. Kita butuh banyak makanan. Pihak lain datang dengan niat baik. Kita akan menjadi yang pertama kalah jika kita menyinggung mereka dan membatalkan kesepakatan. Lagi pula, sumber daya permukaan sangat melimpah. Pasukan yang bisa mereka kumpulkan akan lebih kuat. Kita tidak bisa menaklukkan mereka begitu saja. Diam, dasar pengecut. Bagaimana kota Great Bloodhoof bisa bekerja sama dengan manusia permukaan yang rakus? Bodoh, sekarang kita butuh makanan. Jika kamu punya kemampuan, ambil kembali makanannya." Diskusi panas itu berlanjut. Tepat saat topik itu turun, pro dan kontra yang mendukung dan menentang kerja sama langsung berubah menjadi pertengkaran. Ketika Sel Bloodhoof melihat ini, dia mengerutkan kening. Dia berdiri tiba-tiba dan hendak marah ketika sebuah trompet berbunyi. Dia segera menelan kata-kata itu di tenggorokannya. "Penguasa manusia telah datang. Keluarlah bersamaku untuk menyambutnya." Begitu dia selesai berbicara, dia turun dari singgasana. Namun, pupil matanya mengecil ketika dia melangkah keluar dari pintu. Di ujung garis pandangnya, dia melihat lebih dari 100 wyvern berbaju besi melindungi lusinan naga mayat hidup yang memiliki lebar sayap lebih dari 20 meter. Tulang-tulang di sekujur tubuh mereka tampak diukir dari batu rubi saat mereka perlahan terbang ke kota. Yang lebih mengejutkan adalah itu. Sebuah boneka mekanik sepanjang 5 meter melayang di depan pasukan itu. Meskipun kulit luar boneka mekanik itu rusak parah, aura yang dipancarkannya membuatnya merasa seolah-olah ada gunung yang menekan dadanya. Setiap napas menjadi sulit. Kekuatan itu luar biasa. Syok memenuhi matanya. Para barbar tingkat atas di ruang bawah tanah masih marah dan ingin mengirim pasukan untuk menangkap penguasa manusia itu. Tubuh mereka menegang saat ini. Ekspresi mereka menjadi agak jelek. Sedikit kelegaan muncul di hati mereka. Untungnya, mereka tidak menyerang. Kekuatan penguasa manusia bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan dengan mudah. Sel menarik napas dalam-dalam dan melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya.
Dia segera tahu bagaimana menghadapi penguasa manusia itu. Senyum muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan mendekatinya. Kota Bloodhoof adalah kota yang paling ramah dan paling ramah. Richard menatap ke bawah ke kota bawah tanah dari langit. Dia sedikit terkejut. Kota ini lebih seperti benteng perang daripada kota. Tembok kota itu tingginya lebih dari 40 meter. Ada semua jenis busur silang. Pengepungan di atasnya. Setiap busur silang pengepungan memiliki tanda kuku darah yang mencolok. Itu tak terlupakan. Tanda seru, tanda seru. Busur silang pengepungan ini berbeda dari senjata di tanah. Semuanya terbuat dari baja, dan penampilannya yang ganas sangat mengerikan. Bahkan naga raksasa tidak akan bisa menahan perburuan mereka. Di balik tembok kota, ada menara panah dengan ketinggian yang berbeda-beda. Sepintas, tampaknya ada lebih dari 200 di antaranya. Di antara celah-celah menara panah, beberapa ketapel dengan bentuk aneh siap meluncurkan serangan ganas kapan saja. Mereka bersenjata lengkap. Setelah mereka terbang ke kota, Richard segera melihat anak panah khusus di menara panah yang diarahkan ke udara. Anak panah-panah yang dapat diubah sudutnya itu telah menargetkannya. Pihak lain tidak mengherankan berani membiarkannya masuk dengan angkuh seperti itu. Tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan pertahanan ini sebagai sarang naga atau sarang harimau. Naga darah kerangka perlahan turun ke alun-alun yang luas di kota di bawah kepemimpinan para Wyvern dalam baju besi berat. Mereka mengarahkan lebih dari 30 menara panah ke arah mereka. Mereka akan segera menyerang jika ada permusuhan. Sel Bloodhoof merasakan lebih banyak tekanan daripada orang lain ketika dia melihat boneka mekanik yang rusak itu. Sebagai pahlawan level 15, kekuatannya adalah raja absolut di area ini. Namun, dia tampak seperti semut yang berdiri di depan naga raksasa di depan boneka mekanik ini. Sepertinya itu bisa hancur kapan saja. Aura yang dipancarkan pihak lain membuat Sel ingin melarikan diri tanpa terkendali. Berbahaya, sangat berbahaya. Namun, sebagai penguasa kota Bloodhoof, bagaimana dia bisa mundur? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat boneka raksasa itu dan berkata dengan suara yang jelas. Penguasa manusia dari permukaan, aku adalah penguasa kota Bloodhoof. Sekarang, kau bisa meninggalkan boneka mekanik ini. Aku jamin kau. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Hus, boneka batas yang sangat besar itu menghilang ke udara tipis. Manusia yang dikelilingi pasir yang melayang di udara tercermin di pupil matanya. Dia mengenakan jubah putih dengan tepi emas. Aura heroiknya menyilaukan. Di bawah tatapan semua orang, Richard perlahan mendarat di tanah. Dia menatap penguasa kaum barbar di ruang bawah tanah. Kedua penguasa dari kedua pasukan itu saling memandang. Waktu seakan melambat saat ini. Dilihat dari bahaya yang dirasakan tubuhnya tanpa melihat atributnya, pahlawan ini sangat kuat. Ancaman pembunuhan memenuhi setiap sel di tubuhnya. Dia membuka panel atributnya. Sel Bloodhoof, level 15, pahlawan teratas, potensi peringkat B. Seperti yang diharapkan, dia menyaksikan boneka mekanik itu menghilang tanpa jejak. Dia dengan paksa menekan emosi yang melonjak di hatinya. Dia membawa para petinggi di sampingnya ke Richard. Untuk kedua kalinya, dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Pembangkit tenaga manusia dari permukaan, Sel Bloodhoof, menyambut Anda. Seseorang harus menjaga rasa hormat yang cukup saat berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik. Itu adalah aturan yang kekal dan tidak berubah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain sudah cukup bagi kota Bloodhoof untuk memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Richard juga menarik tatapannya yang menyelidik dan menjawab dengan senyuman. Richard, penguasa kota Twilight, Tuan Sel. Saya senang menjadi tamu di kota Anda. Suasana beku sedikit rileks dengan kesopanan kedua orang itu. Saya sudah mendengar tentang latar belakang Anda dari bawahan saya. Bolehkah saya tahu apa yang Anda butuhkan saat berada di bawah tanah? Richard tertegun sejenak. Apakah mereka sampai pada tujuan secepat itu? Dia tidak ragu dan langsung. Ke intinya, saya dengar kota Bloodhoof membutuhkan makanan dan alkohol yang kuat. Secara kebetulan, wilayah saya memiliki persediaan yang cukup. Jadi, saya datang ke sini untuk berdagang. Untuk berdagang. Kata-kata ini membuat para petinggi barbar di sekitarnya agak tergerak. Sebelumnya, mereka ingin menangkapnya karena mereka tidak tahu kekuatannya. Kekuatan yang dia tunjukkan membuat para barbar merasa dia memiliki status yang sama untuk berdagang dengan mereka. Dunia bawah tanah lebih telanjang daripada aturan di permukaan, karena tidak ada aturan di sini,
tidak ada keadilan atau kejahatan. Hanya keuntungan dan kelangsungan hidup. Yang kuat bisa memiliki segalanya. Richard termasuk dalam jajaran yang kuat, setidaknya bagi mereka. Senyum di wajah sel Bloodhoof juga menjadi lebih tulus. Kota Bloodhoof menyambut semua jenis teman, silakan. Saat sel Bloodhoof berbicara, dia menunjuk ke aula di belakangnya. Richard mengangguk sedikit. Dia memberi isyarat kepada Sina dan Gunther untuk mengikutinya. Kali ini, dia hanya membawa 2 pahlawan dan 30 naga darah kerangka. Pasukan yang tersisa berada di lorong bawah tanah. Richard menyembunyikan sebagian pasukan di kartu prajurit Tibet di tangannya. Dia bisa mengusir pemburu luar biasa itu untuk pergi atau melarikan diri melalui pasir jika terjadi kesalahan. Akan mudah untuk menargetkan mereka jika mereka membawa pasukan dan memiliki niat jahat. Kelompok itu memasuki aula perjamuan dengan meja panjang. Richard duduk di sisi kiri meja panjang, dan sel Bloodhoof duduk di seberangnya. Selain itu, semua orang berdiri di samping. Meskipun ada banyak kursi kosong, tidak ada orang lain yang duduk. Meskipun hanya 3 orang yang menghadapi semua musuh, ekspresi Richard tidak berubah. Sikap percaya diri dan sikap tenang itu membuat semua orang barbar penjara bawah tanah meliriknya lagi. Ketika sel Bloodhoof melihat ini, dia menyipitkan matanya sedikit. Dalam hatinya, dia yakin bahwa wilayah penguasa manusia ini tidak kecil. Sikap ini bukanlah sesuatu yang bisa dibawa oleh boneka mekanis. Itu pasti telah melalui banyak adegan besar. Dia menatap langsung ke pihak lain. Dia berkata dengan nada serius. Tuan Richard, kota Bloodhoof selalu menerima perdagangan. Tapi aku bertanya-tanya, apa yang Anda butuhkan? Makanan dan anggur kental adalah mata uang keras yang layak di dunia bawah tanah. Tetapi dia perlu tahu apa yang diinginkan pihak lain. Apakah kota Bloodhoof mampu membelinya? Richard juga melihat melalui kepribadian orang-orang ini dan berbicara terus terang. Mithril, Tuan Sel, aku butuh mithril kota Bloodhoof. Kudengar kota Bloodhoof menawarkan mithril sebagai hadiah untuk makanan. Aku di sini untuk ini. Sel menghela napas lega. Untungnya, dia mampu membayar harga ini. Biji mithril kota Bloodhoof masih memiliki 50 unit. Persyaratan misi kita adalah 500.000 unit makanan. Richard sedikit mengernyit ketika mendengar angka ini. Biji mithril, 50 unit. Biji bukanlah mithril. Sama seperti biji besi, seseorang bisa mendapatkan mithril asli setelah dimurnikan. Dia tidak tahu berapa banyak unit mithril yang bisa dimurnikan dari 50 unit ini. Selain itu, setiap unit biji dijual seharga 10.000 unit makanan. 100 hektar gandum pasir hanya bisa menghasilkan 100.000 unit makanan dalam sebulan. Ini hanya bisa ditukar dengan 10 unit biji. Dia sedikit tidak yakin apakah harga ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu, harga gandum saat ini dibeli dari pasar. Termasuk biaya penanganan 30%, sekitar 10 unit sumber daya dapat membeli 1 unit. 500 unit makanan untuk 5 juta unit sumber daya. Dia tampaknya tidak mampu membeli uang ini. Di belakangnya, mata Sina berbinar ketika dia mendengar ini, dan napasnya menjadi cepat. Dia, tampaknya ingin segera maju dan menyetujui atas nama Richard. 500 unit makanan dapat membeli 50 unit biji mithril. Dewa Gurun, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Richard tidak memperhatikan ekspresi Sina, dan suaranya tenggelam. Terlalu tinggi, Tuan Sel. Anda harus tahu nilai makanan ini. Mithril bukanlah mithril. Anda harus tahu berapa banyak 50 unit yang bisa diekstraksi. Sel mengerutkan kening. Meskipun mithril memang berharga, makanan juga langka di bawah tanah. Biasanya, dia tidak akan menjualnya. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menggunakan mithril sebagai makanan. Setelah dia berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya. Setidaknya 400.000 unit makanan. 1 unit kurang tidak cukup. Richard ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba merasakan tarikan di punggungnya. Dia segera menelan kata-katanya. Dia tidak melihat ke belakang pada Sina yang sedikit bersemangat dan tersenyum. Kesepakatan, Tuan Sel, harga ini sangat adil. Saya ingin kesepakatan ini menjadi saksi persahabatan kita. Sel segera menghela napas lega. 400.000 unit makanan masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan krisis pangan di kota Bloodhoof. Tetapi itu masih bisa sedikit melonggarkan tali di leher mereka. Richard tidak senang setelah sel Bloodhoof setuju. Sebaliknya, hatinya sedikit berat. 400 unit makanan tidaklah banyak di Twilight City. Namun karena Sina telah mengindikasikannya,
harganya tidak akan menjadi kerugian. Masalahnya adalah, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak makanan. Bahkan jika dia merampok sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh monster. Tidak, dia tidak bisa menggunakan cara lama. Dia harus memikirkan cara baru. Pikiran Richard berputar liar. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang paling cepat? Atau, siapa di dunia ini yang paling mudah mendapatkan uang? Saat pikiran ini muncul di benaknya, jawabannya muncul di benaknya. Pemain, sejumlah besar pemain. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, dia memikirkan rencana yang sangat bagus dalam beberapa tarikan napas. Selama dia melakukannya dengan baik, belum lagi 400.000 unit makanan, bahkan 4 juta unit tidak akan menjadi masalah. Selama orang barbar penjara bawah tanah di depannya bekerja sama. Namun, dilihat dari penampilan pihak lain, mereka pasti tidak bisa menolaknya. Dalam sekejap, dia menatap penguasa kota Bloodhoof seolah-olah dia sedang melihat seekor banteng yang sangat gemuk. Godaan yang kuat memenuhi nadanya. Tuan Sel, ketika saya memasuki kota Bloodhoof, saya menemukan bahwa pertahanannya sangat sempurna. Saya membayangkan bahwa kota Bloodhoof pasti sangat ahli dalam menempa senjata, bukan? Saya masih memiliki banyak makanan untuk diperdagangkan. Apakah ada senjata usang atau surplus yang bisa dijual di kota Bloodhoof? Tidak perlu terlalu mahal, bahkan ada beberapa yang rusak. Ketika Sel mendengar ini, matanya berbinar. Apakah Tuan Manusia di depannya ini adalah penyelamat yang dikirim oleh dewa? Dia punya banyak senjata rusak di gudangnya. Ya, asal kamu menggantinya dengan makanan, aku akan membeli sebanyak yang kamu mau. Nada bicara Richard bahkan lebih lugas. Asalkan kamu menjual, aku akan membeli sebanyak yang kamu mau. Yah, mereka membuka pintu gudang yang tebal dan berat. Lampu biologis yang terbuat dari tanaman bercahaya memancarkan cahaya redup yang nyaris tidak menerangi gudang. Meskipun sedikit lebih baik daripada kegelapan total, itu masih terbatas. Sel Bloodhoof menunjuk gudang raksasa di depannya, yang lebarnya 300 meter dan panjangnya lebih dari 500 meter. Tanda seru, dia mendesah penuh emosi. Ini gudang penyimpanan senjata. Selama ada senjata yang rusak, kami akan menyegelnya di sini. Bengkel, pandai besi akan memilih sebagian untuk diperbaiki. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak, dan senjata baru lebih tajam, pandai besi tidak dapat memperbaiki sebagian besar senjata yang rusak seiring berjalannya waktu. Sebagai upaya terakhir, kami akan membersihkannya sesekali, tetapi terakhir kali adalah 20 tahun yang lalu. Dan hanya sebagian kecil saja yang hancur parah. Sebagian besar masih ada di sana. Saat Sel Bloodhoof berbicara, dia menunjuk ke sebuah sudut. Sisi itu berisi senjata dalam kondisi baik tetapi dihilangkan karena reformasi teknologi. Sebagian besar adalah busur silang pengepungan. Saat dia berbicara, dia menatap Richard dengan tatapan membara. Lord Richard, kami akan menjual semua senjata di gudang ini kepadamu selama kamu menginginkannya. Richard melihat senjata-senjata di rak dan tidak bisa menahan tawa keras. Dia melihat banyak pisau panjang yang dibuang sebagai sampah di gudang tanpa lubang seukuran ibu jari. Bagi Bloodhoof City, benda-benda ini hanyalah tumpukan sampah. Namun, berbeda bagi para pemain. Sebagian besar prajurit di wilayah itu menjalani kehidupan biasa, bukan pasukan mumi dan boneka mekanis seperti Twilight City. Kehidupan biasa membutuhkan baju besi, senjata, dan semua peralatan yang bisa mereka kenakan. Baru 2 bulan, dan banyak pemain tidak dapat memproduksi senjata. Bloodhoof City menyingkirkan senjata-senjata berkualitas lebih tinggi daripada sebagian besar pasukan bangsawan. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan bawah tanah yang telah ada selama ratusan tahun. Fondasi mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka kejar dalam beberapa bulan. Richard melambaikan tangannya, dan semangat kepahlawanannya membubung ke surga. Aku ingin semuanya. Sel Bloodhoof tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Matanya tampak begitu riang. Ia tidak akan membiarkan orang lain membersihkannya jika ia tahu ia masih bisa menjual barang rongsokan ini. Tuan Sel, kirim seseorang untuk melakukan inventarisasi. Kemudian ia menambahkan, lakukan satu hal secara bergantian. Jangan tinggalkan apapun. Para petinggi Bloodhoof City yang hampir kehabisan napas karena kekurangan makanan sangat gembira ketika mereka melihat anjing kaya yang konyol itu. Mereka segera mengirim orang untuk menghitung peralatan yang mereka pikir sudah compang camping.
Tentu saja, mereka terlalu malu untuk menaikkan harga terlalu tinggi. Mereka takut orang ini akan bangun dan tidak membelinya. Inventaris segera dimulai. 1 pisau panjang berlekuk, 20 unit makanan. 1 perisai terkelupas, 50 unit makanan. Baju besi terkelupas. Staf menghitung lebih banyak sumber daya. Setelah staf inventaris menentukan harganya, mereka segera berteriak dan mengkategorikannya. 10 senjata berada di tumpukan, dan seseorang di sebelah mereka segera menghitungnya. Richard segera pergi ke pasar dan menggantungnya ketika tumpukan itu penuh. Pisau panjang yang tajam terkelupas 50 unit makanan. Perisai yang kuat sedikit rusak 100 unit makanan. Asteris 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 asteris. Biji besi dari era cemerlang dapat dikumpulkan dari titik sumber daya. Jadi selama itu bukan peralatan strategis, seseorang tidak akan menaikkan harga senjata biasa secara tinggi. Richard sangat senang. Pisau panjang hanya kekurangan lubang dan menjual 50 unit makanan kepadamu. Bukankah kamu diam-diam senang? Perisai yang menjual 100 unit makanan adalah hadiah kehangatan, oke. Dan biaya transaksi ditetapkan untuk dibayar oleh pembeli. Pada akhirnya, Richard mengeluh bahwa benda ini terlalu lambat. Dia mungkin juga mengumpulkan 100 senjata dan menjualnya bersama-sama. Tuhan tahu berapa banyak peralatan yang ada di gudang peralatan yang ditinggalkan selama beberapa dekade. Selain itu, ini adalah dunia bawah tanah. Frekuensi konsumsi. Senjata bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan di daerah yang damai. Tidak lama kemudian, para pemain di forum menyadari ada yang tidak beres. Seseorang menjual beberapa peralatan murah seharga ratusan. Ide penjual perlengkapan itu membuat mereka semakin terkejut. King Qiu, bos super itu telah meninggalkan ruang bawah tanah selama setengah bulan tanpa jejak. Bagaimana dia tiba-tiba muncul lagi? Awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikan tindakan Richard, tetapi 1 jam, 2 jam, dan 3 jam kemudian, dia masih menjual perlengkapan. Itu mengejutkan sebagian pemain. Sial, apa yang dilakukan King Qiu? Kenapa dia masih menjual perlengkapan setelah menjual selama 3 jam? Benar-benar lelucon. Aku sudah menghitung kasarnya. Orang ini mungkin menjual lebih dari 100.000 potong perlengkapan dalam beberapa jam ini. Itu tidak mungkin, kan? Apakah ada bug sistem? Kenapa orang itu punya begitu banyak senjata untuk dijual? Bos, aku berlutut. Aku baru saja menghabiskan 5.000 unit makanan untuk 100 pisau panjang. Pisau-pisau itu sangat berguna. Meskipun sebagian besar sudah terkelupas, pisau-pisau itu jauh lebih bagus daripada yang ditempa oleh toko pandai besiku yang bahkan tidak bisa memotong tahu. Hahaha, semuanya, cepatlah dan rebut senjata yang dijual Bos King Qiu. Itu murah dan keren. Mereka dapat membeli kembali dan memperbaikinya jika wilayah semua orang dapat memperbaiki peralatan mereka. Kemudian, mereka dapat memperoleh keuntungan lagi. Aku menangis. Bos King Qiu, apakah kamu di sini untuk memberiku kehangatan? Percakapan berlanjut. Menjual senjata dan peralatan adalah hal yang biasa. Tidak biasa menjual selama beberapa jam, dan lebih dari 100.000 di antaranya. Selain itu, orang yang menjualnya tidak lain adalah King Qiu, yang meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Beberapa poin digabungkan, dan tidak butuh waktu lama bagi miliaran pemain untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan. Setelah para pemain yang membeli senjata menggunakannya, mereka mempostingnya dengan gila-gilaan. Mereka berteriak bahwa Bos King Qiu telah mengirimi mereka kehangatan dan bahwa dia datang untuk meminta mereka. Kemudian, hal itu mencapai titik di mana Richard dapat langsung membunuh pemain jika dia menggantungkan senjata di atasnya. Pada saat ini, sel Bloodhoof dan pejabat tinggi kota Bloodhoof menjadi gila. Mereka mendesak staf di dalam untuk mempercepat inventaris. Mereka bahkan berharap mereka dapat melakukannya sendiri. Bukan karena Richard menawan, tetapi dia memberi terlalu banyak. Selama dia menghitung 1.000 senjata, dia akan segera membayar tagihannya. Kemudian, mereka bahkan mengirim tim pengiriman makanan khusus untuk menunggu. Untuk mencegah kecelakaan, Richard langsung memanggil pemburu luar biasa. Selama dia mau, dia dapat mengaktifkannya. Dengan pembunuh ini yang bertanggung jawab, dia tidak takut orang-orang ini akan menjadi serakah. Dia menjual terlalu banyak barang dan melampaui batas penyimpanan ruang sistem. Pada akhirnya, karena volume transaksi memenuhi persyaratan, sistem mengaktifkan ruang terpisah. Tetapi itu hanya dapat menyimpan sementara selama 12 jam. Jadi, dia langsung membayar. Untuk pertama kalinya,
Richard merasakan sensasi menghitung uang hingga tangannya mati rasa. Keren sekali. Selama dia menghitungnya, dia bisa langsung menjualnya ke pemain lain. Meskipun peralatannya sedikit rusak, itu tidak memengaruhi penggunaannya. Selain itu, harganya murah. Dan itu sangat populer. Para pemain belum pernah melihat penjualan dengan harga semurah itu sebelumnya. Mereka langsung bertekuk lutut, semakin banyak yang membeli dengan gila-gilaan. Pasar 20 miliar pemain begitu besar sehingga bahkan jika dia memiliki senjata 10 kali lebih banyak, itu tetap tidak akan dapat memenuhi kebutuhan semua pemain. Dia saat ini sedang berbaring dan menghasilkan uang dengan gila-gilaan. Berdagang, perdagangan masih menjadi hal yang paling menguntungkan. Senyum di wajah Richard sangat cerah. Eksplorasi dunia bawah tanah ini terlalu nyaman. Dia segera melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa kecepatan para pekerja telah melambat. Cepat, keluarkan semua senjata di dalam, jangan tinggalkan apapun. Sel Bloodhoof mendengar ini di belakangnya. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke belakang kepalanya. Tuan Richard, saya akan segera meminta seseorang untuk mengumpulkannya dan melihat apakah ada senjata yang sudah usang. Tunggu saja, jangan terburu-buru pergi. Penguasa muncul ke permukaan dan mengumpulkan sampah, mengumpulkan semua jenis senjata tua. Tetangga itu mengambil pisau panjang berkarat dan menukarnya dengan 30 unit makanan. Apa, ada barang bagus seperti itu? Pembeli sangat kewalahan. Sejak perang antara kota Bloodhoof dan para kurcaci berwarna abu-abu dimulai, tidak pernah ada situasi yang semeriah ini. Semua orang mengobrak-abrik rumah mereka. Mereka membawa semua jenis senjata dan baju besi tua yang tidak diinginkan ke gudang dan menukarnya dengan karung makanan. Tanda seru, itu adalah dunia bawah tanah, dan tidak ada kekurangan biji. Siapa yang tidak punya beberapa senjata? Penduduk kota Bloodhoof yang menerima makanan mengeluh bahwa penguasa permukaan adalah orang baik. Dia mengumpulkan begitu banyak sampah dan mengembalikannya. Sel Bloodhoof bahkan menutup mulutnya. Dia menatap Richard dan hampir menariknya untuk tunduk. Dia memanggil beberapa wanita paling cantik dari para barbar bawah tanah dan melayani mereka. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi pihak lain telah memberinya terlalu banyak. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menebus kegelisahan di hatinya. Richard memandangi para barbar penjara bawah tanah wanita yang lengannya lebih tebal dari kakinya. Setelah lama terdiam, dia membiarkan mereka berdiri berjajar di belakangnya. Tidak ada yang lain selain rasa aman. Hal ini seperti memiliki gunung di belakangnya. Seluruh proses inventaris dan penjualan peralatan berlangsung selama hampir 6 jam. Ketika Richard menjual tumpukan senjata terakhir, gudang di depannya lebih bersih dari wajahnya. Dan dia telah memperoleh peralatan yang dibawa oleh para penghuni. Ketika Sel Bloodhoof melihat ini, dia menghela nafas dengan penyesalan. Tuan Richard, kami telah menjual habis senjata kami. Kesempatan yang luar biasa. Jika ada 10 atau 8 gudang lagi sebesar ini, bukankah mereka akan kaya kali ini? Richard memandang Sel Bloodhoof sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Tuan Sel, masih ada senjata yang utuh tanpa kerusakan. Kata-kata ini menggerakkan Sel Bloodhoof. Tetapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Kita harus menghadapi serangan para kurcaci berwarna abu-abu. Richard menepuk bahu pahlawan level 15 itu dan berkata dengan ramah. Temanku, kerja sama kita tidak hanya akan terjadi sekali. Setelah kita mengalahkan kurcaci berwarna abu-abu, kupikir kau bisa membuka pabrik pemrosesan untuk memproduksi senjata untukku. Aku bisa menggunakan makanan, minuman keras, dan bahkan lebih banyak bahan yang tidak tersedia di dunia bawah tanah untuk ditukar denganmu. Saat kumpulan sumber daya pertama masuk ke akunnya, dia tahu bahwa ini adalah bisnis dengan banyak uang. Seekor ayam tua yang selalu bisa bertelur emas. Apa gunanya bertarung dan membunuh? Di masa depan, dia bisa menggunakan ekonomi untuk mengendalikan kota Bloodhoof dan membiarkan kota bawah tanah memproduksi senjata dan peralatan untuknya. Bukankah itu hebat? Apa itu perdagangan? Inti dari perdagangan adalah menggunakan sumber daya yang tidak setara untuk mendapatkan keuntungan. Sumber daya tersebut meliputi informasi, saluran, logistik, dan sebagainya. Namun pada akhirnya, saya bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya, jadi Anda harus membiarkan saya mendapatkan uang ini. Tidak ada pasar untuk mencernanya di dunia bawah tanah, tidak peduli seberapa kuat senjata yang dapat diproduksi kota Bloodhoof. Senjata yang diproduksi pasukan lain mungkin tidak kalah dengan milik kota Bloodhoof.
Saluran sumber daya yang dikendalikan Richard berbeda. Bahkan jika sistem tersebut menghilangkan sebagian dari 20 miliar pemain, itu akan tetap menjadi pasar besar yang mengerikan. Selama ada hal-hal yang baik, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Itu adalah keuntungan saluran yang tidak akan pernah dimiliki kota Bloodhoof. Sel Bloodhoof sangat puas dengan kata-kata Richard. Tuan Richard, persahabatan kita akan bertahan selamanya. Dia tidak bisa membiarkan anjing sebesar itu pergi. Richard berpikir sejenak dan berkata sedikit menggoda. Tuan Sel, jika kota Bloodhoof sedang sibuk untuk saat ini, kita bisa membeli senjata dan peralatan dari pasukan lain. Selama itu cocok, aku bisa membeli semuanya. Dan tidak hanya senjata dan peralatan. Aku juga butuh banyak tambang nitril dan sumber daya langka. Harta karun strategis. Kota Bloodhoof tidak bisa memproduksinya sendiri. Apakah tidak ada pasukan lain? Dan tidak perlu membelinya. Kota Bloodhoof sangat kuat. Tidak bisakah mereka melakukan sesuatu yang lain? Senyumnya sangat cerah. Ketika saatnya tiba, dia akan menggunakan ujung tajam kota Bloodhoof untuk menjara anggota ras bawah tanah lainnya. Pada akhirnya, bukankah pihak lain masih harus menjual rampasan perang kepadanya? Ketika dia memikirkan kota Bloodhoof yang bertempur di dunia bawah tanah di masa depan dan mengambil sebagian besar rampasan perang, dia langsung merasa sangat nyaman. Itu adalah cara yang benar untuk membuka dunia bawah tanah. Ketika sel Bloodhoof mendengar ini, matanya berbinar. Benar sekali, Bloodhoof City tidak dapat memperoleh beberapa senjata dan perlengkapan dengan cepat, tetapi faksi lain dapat melakukannya. Dia dapat sepenuhnya menangkap faksi lain dan membiarkan mereka menempa senjata untuknya. Jika dia berpikir tentang jangka panjang, dia juga dapat membeli beberapa makanan dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapatkan selisih harga. Penguasa Bloodhoof City dan Richard langsung memikirkan hal yang sama. Mereka saling memandang dan tersenyum bahagia. Setelah mereka membahas beberapa detail transaksi, Richard mulai bekerja. Tuan Sel, apakah Anda ingin 400.000 unit gandum untuk biji mitril ditempatkan di sini atau? Sel Bloodhoof menunjuk ke tanah batu biru yang luas di depannya. Taruh saja di depan. Di sebelahnya ada gudang tempat makanan disimpan. Richard tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan 400.000 unit gandum dari ruang sistem. Itu langsung menumpuk menjadi beberapa bukit kecil. Sel Bloodhoof menatap cincin di tangan Richard dengan penuh emosi. Dia tidak akan tahu berapa banyak makanan yang disembunyikan cincin ruang ini. Saat memikirkan ini, dia melirik boneka mekanik setinggi 15 meter. Sel Bloodhoof segera menekan pikiran batinnya. Kekuatan adalah satu-satunya jalan masuk ke dunia bawah tanah. Pepatah ini sepenuhnya benar. Setelah staf memperkirakan makanan di tanah tidak jauh berbeda dari 400.000 unit. Sel Bloodhoof juga tidak ragu-ragu. Dia langsung meminta seseorang untuk membawa 50 unit biji mitril dan menyerahkannya kepada Richard secara pribadi. 50 unit biji mitril beberapa kali lebih kecil dari kepala manusia. Penampilannya sangat kasar dan memancarkan cahaya putih redup. Ketika Richard memegangnya di tangannya, dia bisa langsung merasakan energi sihir di sekitarnya menjadi aktif. Setelah dia membuka panel atribut dan memastikan bahwa itu adalah biji mitril, dia merasa puas dan memasuki ruang sistem. Dengan itu, dia akhirnya mendapatkan biji mitril yang sangat dia butuhkan. Dan menyertainya adalah gandum yang disimpan sementara di ruang sistem, dengan jumlah hingga 3 juta unit. Itu benar, 3 juta unit. Lebih tepatnya, itu adalah 30.561.000 unit. 1. Dia menjual semua senjata usang di kota Bloodhoof. Dia tidak menyangka idenya yang tiba-tiba akan memberinya keuntungan yang sangat besar. Itu adalah 3 juta unit makanan. Richard telah menukar ini menjadi sumber daya dengan harga pasar pukul 1.10. Totalnya 30 juta unit. Itu cukup untuk meningkatkan 60 pasukan tingkat elit ke tingkat langka. Itu cukup untuk meningkatkan 6 pasukan tingkat langka ke tingkat brilian. Selain itu, dia telah memperoleh mitril yang dibutuhkan untuk memulihkan pemburu luar biasa. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkan sepenuhnya, itu sudah cukup untuk meningkatkan durasi kekuatan pertempuran tingkat luar biasa ini. Kartu truf ini memungkinkannya untuk menghadapi sebagian besar bahaya pada tahap ini. Faktor keamanannya akan meroket. 30 naga darah kerangka tingkat mahkota jika dia menambahkan jiwa ilahi yang masih tidur. Dan kota Bloodhoof masa depan, seekor ayam yang dapat bertelur emas. Eksplorasi dunia bawah tanah ini hanyalah keuntungan berdarah.
Richard menyelesaikan transaksi. Kota Bloodhoof mengadakan perjamuan penyambutan besar untuk Richard. Di perjamuan itu, senyum di wajah para petinggi kota Bloodhoof tidak pernah hilang. Pada akhirnya, tumpukan sampah di gudang dan biji mithril terjual 3 juta unit makanan dengan harga yang dilebih-lebihkan. 3 juta unit. Tanda seru tanda seru. Ini benar-benar kekayaan besar bagi dunia bawah tanah yang sangat membutuhkan makanan. Itu benar-benar penyelamat. Gudang yang sangat terkuras langsung terisi penuh. Meskipun itu tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah kekurangan makanan kota Bloodhoof, itu telah memberi mereka waktu penyangga tambahan selama sebulan. Yang lebih penting, keberhasilan transaksi ini berarti mereka telah menjalin hubungan kerjasama dengan penguasa besar yang kuat ini di permukaan. Mereka dapat melanjutkan transaksi selama kedua belah pihak dapat mempertahankan hubungan persahabatan ini. Kota Bloodhoof dapat menggunakan kesempatan ini untuk melewati masa yang paling sulit ini. Jika mereka mengalahkan kurcaci berwarna abu-abu dan menjadi penguasa dunia bawah tanah, makanan tidak akan lagi menjadi masalah. Para kurcaci abu-abu terkutuk itu menempati tanah luas yang dapat digunakan kota untuk menanam gandum muda. Mengenai apakah mereka dapat mengalahkan para kurcaci abu-abu, pertanyaan ini tidak pernah termasuk dalam ruang lingkup diskusi mereka. Dengan segala macam sebab dan akibat, kepentingan yang diterima Richard di kota Bloodhoof meningkat drastis. Pahlawan bawah tanah level 15 yang setia, Sel Bloodhoof, menunda keberangkatannya setelah para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Sebaliknya, ia dengan gembira membawa Richard ke halaman belakang rumah bangsawan untuk berkunjung. Ada taman bawah tanah yang luar biasa di sini. Karena lingkungannya, sebagian besar tanaman di dunia bawah tanah memancarkan cahaya redup. Richard tiba-tiba tampak telah berjalan ke galaksi di langit. Bunga-bunga indah, tanaman merambat yang menutupi dinding, dan bahkan pohon akar memancarkan cahaya. Itu bahkan lebih menarik daripada pertunjukan cahaya terindah di planet biru. Itu luar biasa dan menggetarkan jiwa. Ketika Sel Bloodhoof melihat bahwa Richard sedang bersemangat, ia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan. Taman ini memiliki kekuatan sihir yang meriah. Ia dapat menumbuhkan sebagian besar tanaman yang sulit bertahan hidup. Ayahku mengumpulkan tanaman yang kau lihat di sini. Meskipun tanaman itu tidak lagi memiliki kekuatan sihir, tanaman itu masih sangat berharga. Lord Richard, kurasa tidak ada tanaman bawah tanah di permukaan. Jika kau menyukainya, aku bisa memberimu satu saat kau pergi. Ketika Richard mendengar ini, dia tiba-tiba teringat pada 3 cetak biru bangunan sihir yang telah dia tukarkan dengan poin. Menara penyihir pasir kuning, taman sihir, dan air mancur sihir. Karena kekurangan sumber daya langka, mereka belum membangunnya. Di masa depan, jika mereka membuat taman sihir, akan sangat luar biasa untuk menanam beberapa tanaman bawah tanah yang bersinar di dalamnya. Dia langsung setuju. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan. Sel Bloodhoof tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa, itu bukan tanaman sihir yang berharga. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu nanti. Kamu dapat membawanya kapanpun kamu membutuhkannya. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya setelah Richard mengucapkan terima kasih lagi. Tuan Sel, apakah kota Bloodhoof masih memiliki 3 sumber daya langka merkuri, kristal, dan belerang? Aku masih dapat menukar sejumlah makanan. Kali ini, menjual senjata dan peralatan di inventaris kota Bloodhoof telah memberinya 3 juta unit makanan. Ini setelah dia membeli tambang merkuri. Kota Twilight tidak seperti kota Bloodhoof. Tidak perlu menyimpan begitu banyak makanan. Dengan jumlah penduduknya yang sedikit, dia bisa menghabiskannya dalam waktu 2 tahun. Woolnya berasal dari domba. Menggunakan makanan yang diperoleh dari Bloodhoof City untuk ditukar dengan sumber daya yang sangat dibutuhkan jelas lebih sesuai dengan minat Twilight City. Gagasan tentang makanan di masa depan benar-benar menggerakkan Sel Bloodhoof. Meskipun dia telah memperoleh banyak makanan, persediaan saat ini hanya dapat menyediakan konsumsi Bloodhoof City lebih dari sebulan. Setelah krisis ini, dia menyadari bahwa makanan adalah fondasi sebuah kota. Kesulitan ini tidak boleh menggoyahkannya. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan. 1 unit sumber daya langka seharga 60 unit makanan. Saya bisa menjual 10.000 unit kristal dan 10.000 unit merkuri. Mata Richard berbinar seperti berlian. Fondasi kota bawah tanah tidak mudah dikosongkan. Transaksi sebelumnya sama sekali tidak melibatkan inti pihak lain. Saya ingin semua 50 unit. Kita bisa berdagang sekarang.
Keterus-terangan Richard membuat sel Bloodhoof sangat puas. Setuju. Richard menukar 50 unit dengan 1 unit sumber daya langka dan 20.000 unit dengan 1 juta. Itu sepertiga dari jumlah yang diperoleh dari transaksi ini. Sel Bloodhoof berkata dengan gembira setelah mereka menyelesaikan kesepakatan. Tuan Richard, kapan kita melakukan transaksi berikutnya? Richard tidak punya pikiran tentang komoditas apa yang akan digunakan untuk transaksi berikutnya. Meskipun dia belum pergi, dia tidak sabar untuk mencicipi manisnya. Richard berpikir sejenak, selama ada cukup barang, kita bisa melakukannya kapan saja. Dia berkata dengan makna yang dalam. Tapi lain kali, aku berharap bisa menukar lebih banyak barang. Senjata, peralatan, sumber daya langka, cetak biru bangunan yang berharga, dan bahkan mayat monster yang kuat adalah yang aku butuhkan. Mata sel Bloodhoof berbinar, kau juga butuh mayat monster. Operasi ini punya banyak ruang. Richard memberi isyarat kepada Gunther dan Sina untuk mengikuti di kejauhan. Bawahanku punya pahlawan mumi. Mereka bisa merekrut mumi dari mayat. Bukan rahasia lagi bahwa perusuh mayat hidup terutama bergantung pada mayat. Setiap makhluk cerdas di era cemerlang pasti tahu. Mereka tidak takut untuk mengungkapkan apapun. Selain itu, untuk Twilight City, mayat tidak hanya digunakan untuk merekrut pasukan. Pohon kuno dewa membutuhkan beberapa mayat untuk menumbuhkan tawon beracun. Bahkan makhluk ilahi yang sedang tidur bisa melahap daging dan jiwa untuk tumbuh. Dia memilih untuk mengembangkan pasukan mumi setelah dia mempertimbangkan lingkungan geografis. Itu tidak dapat dipisahkan dari mayat. Tentu saja, boneka mekanis saat ini merupakan bagian besar dari kekuatan pertempuran Twilight City. Di masa depan, dia mungkin mencoba berjalan dengan 2 kaki dan menginvestasikan sejumlah sumber daya ke dalam boneka mekanis. Ketika sel Bloodhoof menerima respons yang pasti, dia langsung menjadi bersemangat. Lalu, harga transaksinya, Richard tersenyum. Harganya berdasarkan level. Semakin kuat Anda, semakin tinggi harganya. Selain itu, saya bersedia membeli mayat Wyvern atau naga berdarah campuran lainnya dengan harga tinggi. Kota Bloodhoof menduduki dunia bawah tanah dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Dia bisa membayar pihak lain untuk bekerja di Twilight City, lagi pula, dia mendapatkan pembayaran dari pihak lain. Menggunakan kekuatan kota Bloodhoof untuk memperkuat dirinya sendiri, dan juga untuk menerima rasa terima kasih dari pihak lain. Itu hanyalah tindakan seorang kapitalis. Ketika sel Bloodhoof mendengar ini, dia merasa terdorong untuk mengirim pasukan untuk pergi berburu. Tidak ada kekurangan monster di dunia bawah tanah. Mereka semua adalah makanan gratis. Setelah mereka mendiskusikannya sebentar, Richard tiba-tiba memikirkan poin utamanya. Mayat monster itu mudah dihancurkan. Twilight City tidak dapat mengangkut mereka ke dunia bawah tanah setiap hari. Apakah Lord Cell punya solusi untuk masalah ini? Energi dalam mayat-mayat itu akan berangsur-angsur menghilang saat mayat-mayat itu membusuk. Richard tidak ingin menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli mayat-mayat yang tidak berguna. Cell tertawa dan menoleh untuk melihat sekeliling. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke rumput berdaun lebar yang tingginya setengah dari tinggi seseorang di taman. Rumput ini disebut rumput cahaya yang mengalir. Artinya menahan waktu. Taburkan pada mangsa, dan tidak akan membusuk selama setengah bulan. Ini adalah tanaman umum yang digunakan untuk menyimpan makanan di bawah tanah. Selama Anda melakukan transaksi dalam waktu yang sesuai, tidak perlu khawatir. Richard menatap tanaman itu dengan heran. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak dapat melihat dunia fantasi dengan akal sehat murni. Dia memutuskan untuk membawa beberapa saat kembali ke Twilight City untuk ditanam ketika dia pergi. Benda ini tampaknya memiliki kegunaan yang tak terbatas. Ketika dia melihat bahwa Richard begitu peduli dengan mayat monster itu, sel Bloodhoof tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menjadi ragu-ragu. Richard memperhatikan perubahan ekspresi sel Bloodhoof dan berkata dengan lembut, "Tuan Cell, kita berteman. Saya pikir Anda harus tahu bahwa Twilight City dan Bloodhoof City tidak memiliki konflik kepentingan, dan saya tidak berniat menaklukkan dunia bawah tanah. Saya berharap Bloodhoof City bisa menjadi lebih kuat dan membuka lebih banyak transaksi di masa depan." Cell menatap Richard dalam-dalam. Dia mengatakan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Aku penasaran apakah Lord Richard tertarik pada mayat naga yang luar biasa itu. Kebetulan kota Bloodhoof punya satu.